Alright, kita lanjutkan ya materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga, teman-teman. Di chapter 3 nanti kita akan menggali lebih dalam mengenai penggunaan kata kerja atau verb. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti akan menemukan di soal atau di jawaban ada verb yang akhirannya ed ya, teman-teman. Nah, sedangkan verb yang akhirannya ed itu bisa saja dia predikat, kalau dia verb 2 ya. Bisa juga dia bukan predikat, kalau dia verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar caranya menentukan, bagaimana menentukan atau membedakan, verb 2 atau verb 3 di dalam, soal structure TOEFL. Tapi seperti biasa kita review dulu materi hari pertama sampai hari kedua ya, supaya teman-teman nggak lupa. Jadi di hari pertama sampai hari kedua kita sudah belajar kalau kalimat atau sentence itu wajib punya subjek dan predikat, oke? Nah, subjek sendiri dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb ya, teman-teman. Nah, tapi tidak semua verb itu bisa jadi predikat. Jadi yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, kemudian auxiliary yang ketemu sama verb gandengannya, seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman mendapati ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat, walaupun wujudnya verb ya. Nah, kasusnya adalah verb 3 dan verb 2 itu bentuknya sama, kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan dalam bahasa Inggris verb 2 dan verb 3 itu bentuknya sama. Nah, hari ini kita akan belajar cara menentukannya. Kemudian di dalam kalimat, subjek predikat itu boleh muncul lebih dari satu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi syaratnya harus ada conjunction untuk memisahkan setiap dua subjek predikat ya. Jadi kalau ada dua subjek predikat, maka kita butuh satu conjunction. Kalau ada tiga subjek predikat, kita butuh dua conjunction. Kalau ada empat subjek predikat, kita butuh tiga conjunction dan seterusnya. Oke. Dan conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada fanboys, yang kedua adalah yang non fanboys atau yang selain fanboys. Nah, fanboy sendiri hanya singkatan dari 7 conjunction, yaitu for artinya karena, and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya namun, so artinya sehingga. Disingkat jadi fanboys, seperti itu. Nah, conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so itu masuk ke dalam selain fanboys. Entah itu conjunction ataupun kelas kata yang fungsinya sama dengan conjunction atau dianggap conjunction, seperti itu ya. Pokoknya selain for, and, or, but, or, yet, so berarti itu masuk yang non fanboys atau selain fanboys. Ada banyak sekali conjunction yang selain fanboys ya, teman-teman. Nah, bedanya apa? Kenapa mereka sama-sama conjunction tapi dibedakan? Nah, bedanya adalah di penggunaannya atau di penempatannya di dalam kalimat. Fanboys itu tempatnya tidak boleh di paling depan, nggak boleh di awal kalimat. Sedangkan conjunction selain fanboys itu boleh, teman-teman. Jadi umumnya sebenarnya conjunction itu tempatnya di tengah-tengah kalimat, tapi kalau yang selain fanboys itu boleh dia pindah di paling depan. Kalau fanboys tidak boleh pindah paling depan, tapi kalau selain fanboys itu boleh pindah di paling depan, seperti itu. Nah, untuk fanboys ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, nanti bentuk kalimatnya cuma satu ya, teman-teman, yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fanboys, karena tempatnya itu boleh pindah-pindah, maka nanti ada tiga alternatif bentuk kalimat ketika kita mau menggunakan conjunction yang selain fanboys. Yang pertama, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Atau subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Atau conjunction, subjek, predikat, koma, subjek, predikat. Seperti itu. Dan perbedaan yang ketiga atau yang terakhir adalah fanboys itu tidak selalu menjadi penanda kalau kalimatnya harus terdiri dari lebih dari satu subjek predikat. Ya, karena fanboys itu bisa dia menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja bisa, teman-teman. Ya, atau paralel istilahnya. Jadi harus sama yang dihubungkan, seperti itu. Misalkan kalau objek ya dengan objek. Misalkan kata kerja ya dengan kata kerja. Kalau kata kerjanya bentuk kedua, nanti juga bentuk kedua. Kalau to verb 1 setelahnya fanboys juga to verb 1 atau verb satunya aja boleh. Jadi to-nya dihilangkan. Oke. Auxiliary verb
Setelahnya fan voice juga harus auxiliary verb dan bentuknya harus sama ya. Atau auxiliary-nya hilang, tinggal verb-nya saja juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction selain fan voice, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, itu adalah alasan kenapa sama-sama conjunction tapi dibedakan ya, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini. Caranya sama ya, teman-teman. Kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada freezes, artinya membeku. Itu adalah predikat. Subjeknya adalah kata water, artinya air. Nah, sebelum subjek itu ada conjunction when. Oke, artinya kita butuh subjek predikat lagi. Kita cari dulu, teman-teman. Di soal di situ setelah koma, itu ada verb SES, yaitu expands. Artinya mengembang. Oke, tapi belum ada subjeknya. Ya sudah, berarti kita butuh subjek ya. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, yang bisa jadi subjek cuma satu pilihan ya, teman-teman, yaitu yang alfa. Nah, ya sudah, berarti jawabannya adalah yang alfa. Kalau Bravo salahnya dia conjunction. Conjunction nggak bisa jadi subjek. Charlie, then itu keterangan atau adverb. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Yang Delta, and itu fan voice, conjunction juga ya. Dia nggak bisa jadi subjek. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. To break apart. Kalau diartikan, ketika air membeku di dalam retakan batuan, dia atau air tersebut mengembang yang menyebabkan batunya pecah. Seperti itu. Oke, contoh kedua. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada kata are ya. Subjeknya adalah all cherry trees. Kata bendanya di trees-nya, teman-teman. Kemudian ada conjunction when, subject they dan predikat are. Nah, berarti subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kita cari ke belakang lagi, siapa tahu ada predikat lagi. Nah, ternyata benar ya, teman-teman. Ada predikat lagi yaitu are cultivated. Subjeknya adalah some species. Oke, nah berarti kalimat ini punya 3 subjek predikat dan 1 conjunction. Nah berarti kita butuh conjunction lagi ya teman-teman. Kalau ada 3 subjek predikat, conjunctionnya harus 2. Oke, nah ABCD yang conjunction cuma 1, yaitu yang alpha. Ya sudah, berarti jawabannya alpha ya. Nah nanti kalau dibaca, although all cherry trees are very attractive when they are in bloom, some species with inferior fruit are cultivated especially for their flowers. Kalau diartikan, meskipun semua pohon ceri itu sangat menarik atau sangat atraktif, ketika mereka mekar, beberapa jenis atau beberapa spesies pohon ceri tersebut dengan buah-buahan inferiornya itu dibudidayakan, khususnya untuk diambil bunga-bunganya. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh ketiga ya. Cari predikat, di situ ada are, subjeknya adalah hot springs ya, teman-teman. Kemudian setelah koma ada conjunction although. Tapi setelahnya belum ada subjek predikat, ya sudah, berarti di titik-titik itulah tempatnya subjek dan predikat. Yang alfa itu to verb 1 tidak bisa jadi predikat, tidak juga bisa jadi subjek. Alfa berarti nggak bisa ya, teman-teman. Yang bravo ada subjek kata benda yaitu their occurrence, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikatnya. Berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie ada predikat also occur atau occur-nya ya verbnya, tapi nggak ada kata benda sebagai subjeknya atau kata ganti sebagai subjeknya. Charlie nggak bisa, kita tadi butuhnya subjek dan predikat ya, bukan predikat doang. Kalau yang delta ada subjek they, predikatnya adalah occur. Ya sudah, ketemu ya, berarti jawabannya yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Kalau diartikan eh, apa namanya, air mata, mata air maksudnya ya, mata air hangat atau mata air panas atau sumber air panas seperti itu, merupakan salah satu fitur penanda atau yang paling menandakan area-area yang barusan terjadi aktivitas vulkanik. Meskipun mereka juga ada di area-area yang sedikit jumlah aktivitas vulkaniknya seperti itu. Oke, lanjut ke number 4.
Caranya sama, teman-teman. Cari predikat. Di situ ada is ya. Subjeknya hanya home. Kemudian ada fanboys yaitu and. Nah, fanboys itu bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Di sini fanboys menghubungkan bagian dari kalimat saja, teman-teman. Bukan dua subjek, dua predikat. Ya. Di situ sebelumnya ada kata benda doctor, kemudian choreographer, maka setelahnya juga harus kata benda. Dan kata benda itu harus manusia ya, karena sebelumnya kata benda manusia, teman-teman. Doctor sama choreographer. Maka setelahnya juga harus kata benda manusia. Kita cek ABCD. Nah, yang alpha ada subjek predikat lagi, tapi ada conjunction lagi. Nah, nanti conjunctionnya 2, subjek predikatnya juga ada 2. Nggak bisa ya, teman-teman. Yang bravo ada her teaching. Itu kata benda sebenarnya ya, tapi dia kata benda mati. Her teaching itu artinya adalah pengajarannya. Jadi caranya mengajar seperti itu. Berarti bravo bukan ya. Kalau yang Charlie 2 verb 1 sebelumnya N itu sama sekali nggak ada 2 verb 1, berarti Charlie nggak bisa. Nah, yang delta dance teacher artinya guru tari. Nah, ketemu ya, berarti jawabannya yang delta. Itu adalah kata benda manusia. Nah, nanti kalau diartikan, hanya home merupakan seorang dokter, koreografer, dan guru tari. Seperti itu. Contoh terakhir untuk materi 1 dan 2. Sama caranya cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada predikat contains ya, subjeknya adalah American Sign Language. Kemudian ada predikat lagi setelah titik-titik yaitu is. Nah, berarti kita harus carikan subjek sebelumnya, kemudian conjunction untuk memisahkan dua subjek, dua predikat ini. Oke. Nah, tapi di pilihan ganda itu tidak ada conjunction dan subjek, teman-teman. Berarti kita pakai pilihan kedua. Di sini, titik-titik di sini adalah jenis conjunction yang hanya menghubungkan dua predikat saja. Oke, bukan dua subjek, dua predikat. Nah, itu adalah keunikan conjunction fanboys, teman-teman. Oke. Nah, berarti kita hanya butuh conjunction fanboys saja di situ dan kebetulan di pilihan ABCD conjunction fanboys itu cuma ada satu yaitu yang alpha. Ya sudah berarti jawabannya yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca American Sign Language contains over 4,000 signs and is used by over 500,000 people. Kalau diartikan bahasa isyarat Amerika mengandung atau memiliki seperti itu ya, lebih dari 4.000 isyarat dan digunakan oleh lebih dari 1,5 juta orang. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah review sedikit mengenai materi hari pertama dan kedua ya, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi hari ketiga, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman, berarti clear ya. Baik, kalau clear kita akan lanjutkan ke materi hari ketiga, yaitu penggunaan kata kerja atau verb, right? Nah, kata kerja atau verb itu secara makna, jadi kalau diartikan atau dimaknai atau didefinisikan, oke, itu nanti dibagi menjadi dua jenis. Yaitu ada kata kerja yang butuh objek, ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Maksudnya setelahnya kata kerja itu harus ada kata benda atau kata gantinya ya. Atau kalau nggak butuh objek ya berarti nggak boleh diisi dengan kata benda atau kata ganti. Seperti itu kalau diartikan kata kerjanya. Nah, untuk contohnya nih, misalkan kata kerja yang butuh objek itu contohnya adalah refract, artinya membiaskan atau membelokkan. Seperti itu. Kemudian emit itu artinya mengeluarkan atau membuang ya. Produce itu artinya memproduksi atau menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan. Nah, misalnya saya punya kata kerja cause nih, menyebabkan. Kan nggak mungkin saya cuma bilang ke teman-teman, guys, merokok dapat menyebabkan. Terus titik. Pasti teman-teman bingung, menyebabkan apa? Nah, berarti menyebabkan itu butuh objek. Seperti itu. Oke. Nah, ada juga kata kerja yang kalau diartikan itu tidak butuh objek, teman-teman. Yaitu contohnya ada occur, artinya terjadi. Contoh, kemarin sebuah kecelakaan besar terjadi. Atau sebuah kecelakaan besar terjadi kemarin. Nah, setelah kata terjadi itu diikuti keterangan waktu, bukan objek ya. Objek itu dari kata benda atau kata ganti seperti itu, bukan keterangan waktu. Oke. Contoh lagi ada appear, itu muncul. Ada juga fall, artinya jatuh. Surge artinya naik atau meningkat. React artinya bereaksi.
dan masih banyak lagi. Seperti itu. Oke, jadi ada kata kerja. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan ada kata kerja terus ada titik-titik di setelahnya, oke, teman-teman cek dulu kata kerja itu butuh objek atau tidak kalau diartikan. Seperti itu. Biar tahu apakah setelahnya kita butuh objek atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk di dalam kalimat, teman-teman ya. Jadi bentuknya, seperti yang kita tahu kata kerja itu bentuknya ada 5. Bentuk dasarnya ya, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, verb SIS, dan verb ing. Oke. Nah, nanti bentuknya kata kerja yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif di dalam kalimat. Jadi ada yang ada yang di. Oke, teman-teman. Nah, aktif sendiri ya yang selama ini kita pelajari kata kerja pada umumnya itu semuanya kita artikan aktif. Oke. Nah, kalau pasif kecuali ya, teman-teman, kalau auxiliary verb-nya nanti berupa be verb 3, saya ulangi lagi, kalau ada kata kerja di predikat itu ada teman-teman menemukan ada to be ketemu sama verb 3. Nah, fix itu artinya pasif, artinya nanti di, teman-teman. Oke. Atau verb 3 yang berdiri sendiri yang tidak bisa jadi predikat itu, ya. Jadi kata kerja ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri itu tidak bisa jadi predikat dan maknanya juga pasif, teman-teman. Seperti itu. Jadi selain be verb 3 sama verb 3 sendiri itu artinya aktif semua. Cuma be verb 3 dan verb 3 sendiri aja yang artinya pasif. Seperti itu. Nah, tapi kalau kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman, bentuknya hanya bisa aktif alias dia tidak bisa pasif. Ya, jadi selalu aktif. Jadi misalkan teman-teman menemukan ada occurred, tulisannya occurred ya, ada ed-nya, occurred ditambahkan ed, berdiri sendiri, sudah pasti itu adalah verb 2, bukan verb 3. Kenapa? Karena occur tidak butuh objek. Kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, hanya bisa aktif. Jadi nggak ada mereka occur bentuknya verb 3 nggak ada. Ya, occur bentuknya to be verb 3 juga nggak ada, teman-teman. Seperti itu. Dan Dan kata kerja yang tidak butuh objek yang lain juga sama. Oke, mereka hanya memiliki bentuk aktif, tidak memiliki bentuk pasif. Seperti itu. Nah, mungkin untuk kenapa kok seperti itu? Kenapa kok kata kerja yang butuh objek kalau diartikan itu bisa pasif, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif, itu ada penjelasannya. Jadi hanya verb yang perlu objek saja atau istilahnya transitive verb ya, yang bisa dipasifkan teman-teman. Contohnya misal saya pakai kata kerja produce. Nah, kata kerja produce di dalam kalimat, misalnya yang aktif dulu. Some trees produce resin in large quantities. Jadi beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, untuk membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif, itu objeknya kita ganti menjadi subjek, teman-teman. Supaya maknanya sama ya. Jadi kalau dirubah menjadi pasif, kalimat yang atas nanti menjadi resin is produced by some trees in large quantities. Jadi resin itu diproduksi atau dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Oke, nah artinya sama. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah, ini alasan kenapa kata kerja yang punya objek atau yang perlu objek saja yang bisa dipasifkan. Karena nanti objeknya itulah yang berubah menjadi subjek. Ya, teman-teman. Dan kalimat pasif itu tidak boleh punya objek. Makanya setelah kata produce itu diikuti preposisi by. Walaupun nggak harus by ya, teman-teman. Intinya tidak boleh ada objek setelah pasif, setelah be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri seperti itu. Oke. Nah, kemudian kenapa kok kata kerja yang tidak perlu objek itu tidak bisa dipasifkan? Berarti lawannya yang tadi ya, teman-teman, lawannya yang kata kerja yang butuh objek tadi. Nah, karena nanti nggak ada subjeknya kalimatnya kalau dipasifkan. Karena kan dia nggak punya objek. Aturan merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah objeknya nanti kita rubah menjadi subjek. Nah, kalau kata kerjanya nggak punya objek, nggak ada yang bisa diganti menjadi subjek. Nanti nggak jadi kalimat. Kalimat harus ada subjek dan predikatnya. Seperti itu. Jadi itu penjelasan sedikitnya ya, teman-teman. Atau kalau dicontohkan, misal saya menggunakan kata kerja fall, artinya jatuh. Misal kalimatnya adalah in 1992 the Afghan Communist Government fell to Taliban. Nah, kalau diartikan di tahun 1992 pemerintahan komunis Afghanistan
jatuh kepada Taliban. Nah, kalimat ini kalau walaupun teman-teman paksakan, kalimatnya tidak akan bisa menjadi pasif, ya, alias nggak bisa dipasifkan karena nanti pasti kehilangan subjeknya. Seperti itu. Nah, itu adalah alasan kenapa kalau kata kerja yang tidak perlu objek itu selalu aktif alias tidak bisa pasif. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan soalnya seperti ini teman-teman. Caranya sama ya, urutannya adalah cari subjek predikat dulu. Jadi cari predikat dulu kalau saya. Kalau ditarik dari depan ke belakang setelah titik-titik, itu ada kata discussed. Ya, kata kerja yang berakhiran dengan ed. Bisa saja dia verb 2, berarti itu predikat. Bisa saja dia verb 3, berarti bukan predikat. Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya kita harus tahu dulu arti dari kata discuss atau verb satunya. Ya, discuss itu artinya adalah mendiskusikan atau membahas, teman-teman. Nah, membahas atau mendiskusikan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. That's right. Kan nggak mungkin kita bilang hari ini kita akan membahas. Terus titik. Pasti teman-teman bertanya, membahas apa? Nah, berarti membahas itu butuh objek, teman-teman. Oke. Nah, setelahnya kata discuss di soal itu ada objeknya nggak? Ada By the board. the board. The board itu sebelumnya ada kata apa? By. By. Itu kelas katanya adalah Preposition. preposisi ditambah dengan kata benda itu harus ditarik satu garis. Dia akan berubah menjadi keterangan, teman-teman. Keterangan itu boleh nggak menjadi objek? Komplement. Nggak boleh. Nggak boleh ya, teman-teman. Nah, tadi ada yang bilang complement, that's right. Complement atau keterangan ya. Jadi nggak bisa jadi objek. Artinya discuss di sini tidak ada objeknya. Nah, ini nanti kalau kita artikan membahas, itu tidak akan enak didengar, teman-teman. Masa membahas oleh para direktur. Nah, membahas apa? Oleh para direktur. Nah, ini berarti bukan membahas, bukan verb 2, bukan aktif ya, tapi artinya pasif, yaitu dibahas. Oke, dibahas oleh para direktur. Nah, berarti ini verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya tanpa auxiliary, itu tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti ini bukan predikat, teman-teman. Tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada auxiliary dan verb, yaitu was proposed. Oke, ya sudah, berarti itu adalah predikat ya, teman-teman. Auxiliary verb selalu bisa jadi predikat, atau selalu hanya bisa jadi predikat. Kemudian sebelumnya ada subjek, yaitu it, teman-teman, itu subjeknya. Sebelum subjek itu ada conjunction when. Nah, ada satu conjunction, satu subjek, satu predikat. Berarti di titik-titik kita butuh apa, teman-teman? Good. Subjek dan predikat. Oke. Nah, di setelahnya titik-titik sudah ada verb 3, teman-teman. Verb 3 itu bisa jadi predikat ketika sebelumnya ada auxiliary-nya, yaitu to be. Kalau pasif ya, karena ini tadi pasif, teman, nggak ada objeknya. Berarti kita harus carikan to be dari verb 3 ini supaya dia menjadi predikat. Oke. Jadi carikan to be. Jadi cari subjek dan to be saja di pilihan ganda. Yang alpha ada subjek the problem. Tapi nggak ada to be-nya ya, teman-teman. Memang ada auxiliary, tapi auxiliary head, bukan auxiliary to be. Berarti alpha bukan. Nggak bisa alpha ya. Kalau yang bravo ada subjek the problem. Nah, to be-nya adalah is. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu, teman-teman. Jangan buru-buru. Kalau yang Charlie ada subjek the problem. Kemudian nah ada to be been ya, teman-teman. Been itu juga to be. Ada auxiliary head, nggak apa-apa. Yang penting ada to be-nya itu pasif. Berarti Charlie kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kita cek yang delta. Yang delta ada subject the problem. Nah, predikatnya nggak ada to be-nya. Delta nggak bisa ya, teman-teman. Jadi antara Bravo atau Charlie. Kita cek bedanya apa sih Bravo dan Charlie. Yang Bravo bedanya dia menggunakan is, berarti dia present ya atau fakta. Kalau yang Charlie dia menggunakan had. Jadi dia lampau. Jadi auxiliary bentuk kedua lampau. Oke. Jadi bedanya Bravo sama Charlie hanya present sama past saja, teman-teman.
Nah, untuk mengetahui di titik-titik itu kita butuhnya predikat yang present atau past, kita cek predikat satunya tadi di soal. Ya, karena kebetulan konjungsinya menggunakan when, jadi harus sama waktunya. Kalau lampau ya lampau, kalau present ya present. Nah, ternyata predikat setelahnya when itu menggunakan was. Yang mana was sama were ya itu dipakai di lampau atau past. Nah, dari sini kelihatan berarti kita butuhnya juga yang lampau, teman-teman. Berarti jawabannya yang mana? C. Ya, that's right. Yang ya, yang Charlie, that's C. right. Nah, berarti yang Bravo nggak bisa karena beda waktu, beda mungkin teman-teman pernah bilang tenses, nah itu. Tapi tenses memang yang saya tekankan ke teman-teman hanya bedanya present sama past saja. Oke, selain itu misalkan ada continuous, ada perfect continuous tidak perlu dipikirkan. Itu tidak pernah jadi kasus di TOEFL seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang Charlie, nanti kalau dibaca, the problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Jadi kalau diartikan, masalah itu sudah dibahas atau sudah didiskusikan oleh para direktur atau para pimpinan ya, ketika masalah itu diajukan kembali atau diangkat kembali oleh para supervisor. Seperti itu. Oke, dari contoh pertama mungkin ada yang kebingungan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Bedanya A sama C apa ya Kak? Masih di Oke, kalau bedanya alpha itu ada have. Jadi verb 3 itu memang bisa diikuti have sebelumnya, teman-teman. Auxiliary have itu bisa diikuti verb 3. Oke, tapi dia adalah aktif. Ya, teman-teman, nanti artinya adalah membahas. Kalau yang alpha kita masukkan ke titik-titik, nanti artinya seperti ini, teman-teman. Masalah itu sudah membahas oleh para pimpinan ketika masalah itu diajukan kembali oleh para supervisor. Masa masalah membahas, kan nggak enak seperti itu. Atau membahas oleh, kan nggak enak seperti itu. Jadi kita carikan yang to be verb 3, bukan have verb 3. Ya, jadi bedanya di situ, brother. Gimana? Dapat maksud saya nggak? Kalau yang Charlie itu ada to be-nya yaitu been. To be kalau dia ketemu verb 3, arti verbnya harus dipasifkan. Jadi misalkan nih, eat itu artinya makan, teman-teman. Kalau mau bilang dimakan, ya sudah be eaten. Oke. Misalnya lagi, ambil atau mengambil. Mengambil itu misalnya take. Kalau diambil itu be taken. Seperti ini. Nah, kalau have taken, kalau pakai have ya, have itu bukan to be, teman-teman. Walaupun sama-sama auxiliary, itu beda keluarga. Mereka bukan to be. Jadi have taken artinya tetap mengambil. Oke, seperti itu. Jadi yang merubah arti dari verb 3 itu menjadi pasif atau biar dia jadi pasif artinya itu ada to be-nya. Kalau di predikat ya, seperti itu. Jadi misalnya nih, misalnya seperti ini kalimatnya. Bukumu akan diambil oleh Mr. P nanti sore. Misal, kalimatnya misalkan seperti ini dalam bahasa Indonesia ya. Nah, nanti kalau ditranslate, teman-teman. Sorry, ini saya naikkan sedikit. Nah, kalau ditranslate, your book will, nah karena diambil, itu harus ada be verb 3, jadi be taken. Will be taken by Mr. P this afternoon. Seperti ini. Gimana? Berarti dapat maksud saya? dapat. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Kenapa harus ada kata already misalkan had been saja bagaimana? Gak apa-apa teman-teman. Jadi auxiliary verb aja nggak apa-apa. Atau auxiliary di tengah-tengahnya auxiliary verb itu ditambahkan keterangan nggak apa-apa. Nah itu uniknya keterangan ya. Keterangan itu tempatnya boleh di mana saja. Jumlahnya di kalimat juga bisa berapa saja. Oke, tergantung jenis keterangannya karena keterangan itu jenisnya ada banyak sekali. Seperti itu. Jadi misalkan already-nya kalau kita hapus apa boleh? Jawabannya boleh, nggak apa-apa. Dikasih already juga nggak apa-apa, seperti itu. Gimana, dapat ya, Miss?
Oke. Gimana mungkin Anda share untuk pemakaian be dan been bagaimana ya? Oke. Nah, ini ada pertanyaan mengenai to be ya. Ini saya hapus dulu yang di papan tulis di layar ya, teman-teman maksud saya. Jadi to be itu ada bentuknya saya tulis di sini, teman-teman. Ini yang selalu jadi predikat ya. Jadi is, kemudian am, kemudian are itu kalau present atau fakta. Kalau lampau berarti was sama were. Oke, teman-teman. Nah, tapi ada lagi to be. To be itu bentuk aslinya adalah be, ya. Kemudian bentuk ketiganya atau verb ketiganya adalah been. Kemudian bentuk verb ing-nya yaitu being. Oke. Nah, ini adalah jenis to be yang mereka ini harus ada auxiliary lain dulu sebelumnya. Jadi dia atau dia nggak bisa muncul sendiri-sendiri, teman-teman. Oke, jadi harus ada auxiliary. Misalkan kalau be itu ketika sebelumnya ada modal. Jadi auxiliary dari keluarganya modal. Contohnya adalah will be, can be, may be, must be, might be, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau been itu sebelumnya harus ada auxiliary dari keluarganya have. Entah itu have, entah itu has, entah itu had. Nanti kalau setelahnya mau dikasih to be, ya bentuknya been, teman-teman. Oke. Kemudian kalau being, nah ini baru. To be itu boleh ketemu to be yang lain, teman-teman. Oke. Nah, nanti to be yang kedua itu pakainya being. To be yang pertama ya pakainya is, am, are. Kalau nggak gitu ya was, were. Tergantung lampau atau present. Seperti itu. Jadi auxiliary to be yang be, been sama being itu adalah jenis auxiliary to be yang dia butuh auxiliary lain sebelumnya. Kalau mau jadi predikat. Seperti itu. Gimana Miss? Apakah dapat maksud saya? Atau masih bingung? Kalau bingung, bingungnya di mana? Jangan khawatir, being jarang dipakai kok, teman-teman. Jadi being itu kalau dia berdiri sendiri ya nanti jadi gerund. Atau kalau nanti intinya takutnya saya nanti menyebut-nyebut seperti itu, menyebut-nyebut istilah yang sebenarnya nggak penting, teman-teman. Oke, jadi teman-teman fokus aja dengan is, am, are, was, were. Kalau nggak gitu ya, misalkan been itu berarti sebelumnya ada have. Kalau yang bawah itu teman-teman lupakan aja ya. Be, being itu tidak pernah saya menemukan di TOEFL kasusnya seperti itu, tidak pernah. Tapi mungkin untuk contoh nih, misalkan saya sedang apa ya? Saya sedang dibuntuti, misalkan teman-teman. Nah, saya sedang dibuntuti, bahasa Inggrisnya adalah I am sedang. Nah, nanti D-nya itu tetap harus ada to be setelahnya. Jadinya being. Terus verb 3, membuntuti itu tailgate. Ya, berarti dibuntuti berarti tailgated. Nah, seperti ini. Jadi I'm being tailgated. Jadi saya sedang dibuntuti. Seperti itu. Tulisannya benar seperti itu ya kayaknya tailgate tulisannya seperti itu kayaknya teman. Tapi di TOEFL itu tidak pernah, saya belum pernah menemukan ya penggunaan be being. Cuman emang being itu adalah jenis to be yang sebelumnya harus ada to be-nya dulu kalau mau jadi predikat. Seperti itu. Ya betul, tulisannya tailgate seperti itu. Sudah saya cek. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi teman-teman fokus sama yang atas ya. Is, am, are, was, were, sama modal diikuti to be, have, sama been. Seperti itu aja. Kalau yang be, being, tidak perlu diambil pusing teman-teman. Itu tidak jadi masalah di TOEFL. Seperti itu. Dan kalau dapat informasi teman-teman tulis saja ya. Karena nanti akan pahamnya ketika teman-teman menemukan itu di soal. Oke? Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Ya, nah berarti di titik-titik kita harus carikan predikat. Cek dulu apakah sudah ada subjek. Di depan ada kata much of the carnage. Artinya adalah banyak perburuan. Seperti itu ya. Nah, berarti itu adalah kata benda yang mana fungsinya sebagai subjek, teman-teman. Hati-hati much of the itu satu kata ya, teman-teman. Much of the itu satu kata
itu adalah quantifier atau penanda jumlah dari bendanya. Sama kayak much aja. Jadi much of the itu sama kayak much aja, seperti itu. Kemudian berarti kita hanya butuh predikat saja. Nah, tapi kalau kita cek A, B, C, D, semua semua pilihan itu ada auxiliary-nya. Ya, dari depan aja sudah kelihatan ada modal must. Oke, auxiliary itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Walaupun nggak bisa berdiri sendiri ya, harus ada kata kerja lain seperti itu. Nah, berarti pilihan A, B, C, D semuanya bisa jadi predikat. Kita cek bedanya satu persatu. Yang alpha, must commit, itu aktif atau pasif, teman-teman? Yang alpha. Aktif. Aktif ya, karena bukan be verb 3. Tidak ada to be sama sekali di situ. Berarti dia aktif. Kalau yang Bravo, aktif atau pasif? Pasif. Pasif, that's right. Karena ada apa namanya? Ada to be verb 3 di situ ya. Kemudian kalau yang Charlie aktif atau pasif, teman-teman? Aktif. Oke, nice. Dia adalah aktif ya, karena tidak ada to be-nya. Itu adalah have, auxiliary, tapi dia bukan to be, teman-teman. Kalau yang Delta aktif atau pasif? Pasif. Pasif, that's right. Karena ada to be di situ yaitu been. Oke, nah berarti kita sudah menemukan bedanya aktif pasif. Nah sekarang kita cek satu-satu artinya, teman-teman. Bisa nggak kata kerja commit ini kita pasifkan? Karena tidak semua kata kerja itu bisa pasif ya. Hanya kata kerja yang butuh objek saja. Ada yang tahu artinya commit? Atau sinonimnya deh, kata do, teman-teman. Do itu artinya apa? Lakukan. Melakukan, that's right. Nah, commit sama do itu sama artinya, teman-teman. Yaitu melakukan. Sama kayak perpetrate juga. Bedanya sama do, kalau do itu melakukan bebas, apapun. Entah positif, entah negatif, bebas. Tapi kalau commit atau perpetrate itu adalah melakukan sesuatu yang negatif, teman-teman. Oke, jadi perpetrate itu melakukan sesuatu yang negatif. Melakukan tapi untuk sesuatu yang negatif. Contohnya, commit crime, melakukan kejahatan. Oke, kemudian commit suicide, melakukan bunuh diri. Jadi commit itu melakukan sesuatu yang negatif. Kita nggak bisa bilang commit research, melakukan penelitian, nggak bisa. Kalau mau bilang melakukan melakukan penelitian itu pakainya adalah conduct. Itu sama kayak do juga, artinya melakukan juga, seperti itu. Conduct atau perform bisa, ya. Jadi banyak untuk bilang melakukan dalam bahasa Inggris banyak sekali, tergantung konotasinya. Nah, melakukan itu butuh objek nggak, teman-teman? Bisa nggak saya cuma bilang, hari ini kita akan melakukan? Butuh objek. Tidak. Butuh objek. Berarti butuh objek ya. Ya, karena kita nggak bisa hanya bilang, hari ini kita akan melakukan. Pasti ada yang bertanya, melakukan apa? Berarti melakukan butuh objek. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, pilihan alfa itu bentuknya salah atau benar, teman-teman? Salah. Bentuknya salah ya, that's right. Itu bentuknya salah. Salahnya kenapa? Karena dia aktif. Artinya adalah melakukan. Melakukan itu butuh objek, sedangkan setelah mas commit ini yang alpha tidak ada objeknya. Dia langsung diikuti preposition by, yang mana nanti ini tidak bisa diartikan. Ya sudah, berarti yang alpha jangan dipilih, sudah pasti salah. Dari bentuk aja sudah nggak bisa ya. Kalau yang bravo, must be committed, itu pasif, teman-teman. Pasif itu tidak boleh punya objek. Oke, sedangkan setelah titik-titik itu ada objeknya, yaitu uncaring hunters, artinya para pemburu yang tidak peduli. Oke, dia adalah objek. Nah, pasif tidak boleh punya objek, berarti bravo nggak bisa, karena nanti diartikan nggak enak. Ya, sorry, kalau dalam bahasa Indonesia enak, teman-teman. Misalnya mobilku dibeli Mr. P, itu bisa dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris harus ada kata olehnya. Jadi misalkan mobilku dibeli oleh Mr. P. Nggak bisa kita bilang mobilku dibeli Mr. P. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bisa. Jadi dalam bahasa Inggris kata kerja pasif itu tidak boleh punya objek. Right? Kalau yang Charlie must have committed itu aktif ya, dan aktif dia butuh objek, setelah titik-titik ada objeknya, kemungkinan Charlie bisa, teman-teman, kita tahan dulu. Kalau yang Delta must have been committed, nah ini pasif, pasif tidak boleh punya objek, dan memang setelahnya tidak ada objek, adanya preposisi by. Oke, nah berarti kemungkinan Delta juga bisa.
Nah, untuk membedakan apakah kita butuhnya yang aktif atau yang pasif, kita cek subjeknya, teman-teman. Subjeknya bisa nggak melakukan predikat? Karena subjek itu adalah si pelaku atau yang melakukan predikat. Jadi yang kita omongin itu yang melakukan predikat seperti itu. Yang Charlie itu pasti telah melakukan, kalau yang Delta pasti telah dilakukan. Kalau kita cek, kalau kita artikan maksudnya, hampir semua perburuan dari gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah melakukan pemburu-pemburu yang tidak peduli. Itu kalau yang Charlie. Kalau yang Delta, banyak perburuan dari gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Nah, kira-kira enak yang mana, teman-teman? Nyambung yang mana? Yang Charlie sama yang Delta? Delta. Delta. Ya, that's right. Jadi cara menentukannya itu tadi. Kita cek subjeknya. Subjeknya ternyata benda mati. Benda mati tidak bisa melakukan, bisanya dilakukan. Berarti kita butuhnya yang pasif, yang dilakukan. Ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Delta, Charlie tidak bisa. Seperti itu. Nah, dari contoh kedua mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ke contoh terakhir, nomor 3. Caranya sama, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah kita nemukan predikat, di situ ada kata was dismissed. Oke, subjeknya adalah kata he. Sebelum kata he itu ada conjunction that. Artinya sebelumnya tadi kita harusnya menemukan subjek predikat. Nah, tapi kita baru menemukan predikat di ini. Berarti di titik-titik itu adalah tempatnya predikat. Cek dulu apakah sudah ada subjek. Sebelum titik-titik ada kata benda the X-ray treatments. Nah, sudah ada subjek. Artinya kita hanya butuh predikat saja di situ. Ya. Yang alpha verb 2 fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kemungkinan alpha bisa. Yang bravo auxiliary itu pasti bisa jadi predikat. Ya, auxiliary verb itu adalah fungsinya, hanya bisa jadi predikat. Yang Charlie juga sama. Auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat. Yang delta, auxiliary verb hanya bisa jadi predikat. Nah, semuanya bisa jadi predikat, teman-teman. Oke. Nah, kita cek apa perbedaannya. Yang alpha gave itu lampau dan dia aktif. Sorry, saya tulis pakai ini aja ya, sebentar. Dia adalah aktif. Kemudian kalau yang bravo be verb 3 itu adalah pasif. Kemudian yang Charlie ada have verb 3 bukan to be ya, have itu teman-teman. Berarti dia aktif bukan pasif. Dan yang terakhir ada to be verb 3, berarti dia pasif juga. Oke. Jadi bedanya hanya aktif atau pasif dan present atau lampau seperti itu. Kita cek ya, teman-teman. Cara mengeceknya gimana? Kita harus tahu dulu arti kata dasar dari kata give. Nah, give itu artinya memberi atau memberikan. Memberi atau memberikan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya. That's right. Kita cek di setelah titik-titik di soal, apakah ada objek atau tidak. Nah, ternyata setelah titik-titik itu langsung diikuti sama preposition up to. Berarti ini keterangan, teman-teman, setelahnya. Keterangan tidak bisa jadi objek. Nah, berarti kita kalau ada kata kerja yang dia itu butuh objek kalau diartikan, tapi tidak ada objeknya, harus kita pasifkan. Jangan aktif, tapi pasif ya. Berarti alpha nggak bisa, Charlie juga nggak bisa. Kita butuhnya yang pasif karena nggak ada objeknya. Sedangkan give itu butuh objek. Oke. Nah, bedanya yang bravo sama delta itu dua-duanya sama-sama lampau ya, teman-teman. Bravo itu juga lampau, delta juga lampau pakai head di situ. Nah, bedanya adalah di penempatan kata daily-nya saja. Oke, daily itu artinya sama kayak everyday, yaitu setiap hari. Dia keterangan waktu, teman-teman. Nah, keterangan waktu itu tuh tidak boleh nyempil di tengah-tengahnya subjek dan auxiliary yang pertama. Saya ulangi lagi. Jadi subjek dan auxiliary pertama nanti tidak boleh dipisah dengan apapun. Kenapa kok gitu? Karena dalam bahasa Inggris terutama di speaking ya, orang Inggris itu sering sekali menyingkat. Subjek dan auxiliary pertama itu sering disingkat. Misalnya I sama will, jadi I'll. I sama am, bukan I am tapi am. You sama are, jadi your. Kalau di tengah-tengahnya ada sesuatunya,
nanti mereka nggak bisa disingkat. Akhirnya kalau dibaca jadi lama. Seperti itu. Nah, dari keterangan saya barusan berarti jawaban yang benar yang mana, teman-teman? Bravo. Ya, that's right. Bravo. Jawabannya adalah yang bravo ya. Karena yang delta itu ada keterangan waktu yang nyempil. Di tengah-tengahnya auxiliary pertama yaitu head. Dan subjeknya yaitu the X-ray treatments. Seperti itu. Berarti delta nggak bisa gara-gara ada daily-nya doang di situ teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang bravo ya. Nah, nanti kalau diartikan, sorry, dibaca dulu ya. The X-ray treatments were given daily up to the time that he was dismissed from the hospital. Kalau diartikan, perawatan sinar X atau perawatan menggunakan sinar X diberikan setiap harinya hingga tiba waktu ketika dia dipulangkan atau ketika dia dikeluarkan dari rumah sakit itu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah teori dan contoh soal mengenai aktif pasif di kasusnya di TOEFL, teman-teman. Jadi verb 2 dan verb 3 itu cara membedakannya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman, silakan. Kalau D tidak ada daily, apa bisa dipakai? Ya, that's right. Kalau delta itu nggak ada daily-nya bisa. Bisa jadi jawaban, teman-teman. Oke. Jadi yang bikin salah hanya karena daily-nya. Tapi nggak mungkin ya ada dua jawaban yang benar. Ini yang saya maksud, teman-teman. Jadi di TOEFL itu pasti ada pengecoh. Memang di pilihan ganda pasti ada pengecoh yang pasti nanti kita membuat kita berpikir agak lama. Tapi nggak apa-apa. Semakin teman-teman sering seperti itu nanti ketika beneran nabrak soal seperti ini ketika tes bakalan gampang banget. Ya apa namanya kuncinya ya teman-teman harus sering-sering ketemu seperti itu dengan soal seperti ini. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Apakah itu setara kalimat 1 dan 2 jika pakai had? Setaranya adalah mereka sama-sama lampau, Miss. Dan tidak semua tenses di dalam kalimat, misalnya ada 2 subjek, 2 predikat, itu harus selalu sama, tidak, teman-teman. Tergantung conjunction yang dipakai. Ya, misalkan conjunction-nya menghubungkan hubungan waktu, itu bisa. Jadi harus sama. Maksudnya kalau lampau ya tergantung sih, tergantung conjunction-nya juga, teman-teman. Misalnya nih, saya pakai since. Kata since itu artinya sejak ya, yang conjunction yang artinya since itu sejak, yang artinya sejak maksud saya. Nah, contoh kalimatnya adalah saya sudah misalnya ya belajar bahasa Inggris sejak saya lulus lulus apa ya? Lulus SD misalkan. Nah, ini kalau di translate, teman-teman, saya sudah belajar bahasa Inggris itu berarti sampai kalau saya bilang ya, saya sudah belajar bahasa Inggris sejak saya lulus SD, berarti sampai sekarang saya masih belajar. Artinya present, ya. Saya sudah belajar itu berarti artinya sampai present sampai sekarang. Contoh lagi. Saya sudah bekerja di sini sejak 10 tahun yang lalu. Nah, kan berarti masih bekerja di situ kan? Saya sudah mengenal TOEFL sejak saya belajar di kampus Inggris misalnya. Jadi sampai sekarang ya masih mengenal. Nah, berarti itu present. Jadi kalau di Inggris kan I have studied English atau I have learned English gitu ya. Boleh pakai studied, boleh learn. Tapi sebenarnya kayaknya lebih enak learn ya, teman-teman. I have learned English since. Nah, karena sejak itu kapan kita mulainya? Nah, berarti itu kejadiannya di waktu lampau. Memulainya itu kita di waktu lampau. Nah, ini lampau, teman-teman. Since I graduated from elementary school. Elementary school. Nah, seperti ini. Jadi, saya tekankan lagi ke teman-teman, di dalam kalimat, misalkan kalau ada 2 subjek, 2 predikat, itu tensesnya tidak harus sama. Seperti itu. Jadi tergantung konteks. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Dapat maksud saya ya? Mister boleh tolong kasih list conjunction yang 2 kalimat. Pasti ada. Jadi gini, semua conjunction itu bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Ya, teman-teman.
Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction, terutama yang selain fan voice, apapun conjunction-nya, pasti kalimatnya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau yang kalimatnya setara atau tidak itu eh, jadi gini, yang setara aja ya, teman-teman. Dan ini pun hanya contoh karena ada banyak sekali, teman-teman. Contohnya yang harus setara itu adalah when. Itu setara, harus sama. Kemudian ada while. Kemudian dan yang artinya mirip dengan when sama while. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian ada lagi apa lagi ya yang setara ya? Kalau after sama before, ya teman-teman, after sama before, after atau before, setelah atau sebelum, itu sama-sama lampau atau presentnya saja. Tapi kalau teman-teman belajar tenses, tenses itu bukan cuma present sama past ya. Ada juga misalkan present perfect sama misalkan present continuous. Nah, di after before ini nanti mereka beda, teman-teman. Walaupun sama juga boleh, tapi secara konteks itu sebenarnya harus beda. Karena kalau diartikan ke Indonesia, ke konteks ya maksudnya. Misalnya saya bilang seperti ini, teman-teman. Saya mandi setelah saya makan. Saya mandi setelah saya makan, atau saya tulis saja biar teman-teman tidak membayang-bayangkan. Saya mandi setelah atau setelah kamu makan, seperti itu ya. Nah, kalau saya bilang seperti ini ke teman-teman, saya mandi setelah kamu makan. Nah, itu yang duluan mana? Yang terjadi pertama kali yang mana, teman-teman? Mandi. Setelah kamu makan. Kalau saya bilang, saya mandi setelah kamu makan, berarti teman kita makan dulu. Baru teman kita selesai, baru kita mandi, ya kan? Saya mandi setelah kamu makan, atau saya mandi sesudah kamu selesai makan. Kan namanya setelah kan sesudah kan, sama teman-teman. Ya, berarti ya yang duluan ya yang kamu makannya, teman-teman. Oke, yang keduanya. Nah, ini nanti kalau ditranslate ke bahasa Inggris, I take a bath, misalkan saya pakai present ya, atau I take a shower, boleh. I take a bath after. Nah, karena setelahnya ini sudah tidak dilakukan lagi, itu adalah perfect. Jadi nanti kalau dia ditranslate, you have eaten. Nah, sama-sama present, tapi bedanya yang sebelumnya itu simple present. Dia pakai verb satu saja. Subjek itu pronoun dan ketemu verb satu saja. Sedangkan setelahnya itu subjeknya you, predikatnya ada auxiliary verb. Nah, ini sudah masuk ke intinya bukan simple lagi, teman-teman. Intinya ini namanya adalah perfect ya. Perfect itu caranya kita bilang sudah dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, jadi you have eaten. Jadi selesai dulu makannya, baru setelah tidak makan, dia udah nggak makan, saya mandi. Seperti itu. Jadi untuk kalau saya list itu banyak sekali teman-teman nanti ya. Dan tidak cukup kalau satu pertemuan. Seperti itu. Intinya kalau teman-teman menemukan conjunction yang hubungan waktu, terutama ya, conjunction contohnya ada when, ketika, after, setelah, since, sejak, until, sampai, dan seterusnya itu teman-teman bisa menggunakan analogi. Jadi maksudnya analogi, siapa yang duluan atau mereka apa harus sama? Karena when itu artinya ketika, berarti dua-duanya harus sama. Tapi di TOEFL saya ulangi lagi ya teman-teman, itu tidak jadi masalah seperti itu. Itu hanya pengetahuan grammar saja kalau teman-teman mau belajar grammar seperti itu. Tapi kalau untuk structure TOEFL, saya sarankan hindarkan dulu itu ya. Karena nanti itu akan membuat teman-teman merasa lebih sulit. Jadi kayak TOEFL itu sulit banget sih. Sebenarnya nggak sulit teman-teman. Tapi takutnya teman-teman mencamurkan sesuatu yang tidak ditanyakan di TOEFL, nanti teman-teman takutnya nanti ketika saya ajarkan jadi teman-teman masukkan seperti itu. Jadi eh, hilangkan itu dulu. Jadi sementara hilangkan dulu. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Alright. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita ke contoh ketiga, teman-teman. Oh sorry, nggak ada ternyata ya. Oh sorry, ke contoh ketiga ya yang tadi ya, yang sudah kita bahas tadi. Nah kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita ke latihan soal. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu, jangan takut benar ya. Seperti biasa waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat. Salah nggak apa-apa. Berbeda dari yang lain juga nggak apa-apa ya. Yang penting sepemahaman teman-teman dulu. Dicoba dulu. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat ternyata semua menjawab delta. Baik, kita cek bersama ya. Cari predikat dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kata kerja di situ ada was adopted. Hati-hati dengan kata carry ya, teman-teman. Carry itu memang kata kerja, tapi karena dia hurufnya besar, itu jadi nama. Itu judul itu, hurufnya besar semua. Kalau hurufnya besar semua berarti itu kata benda. Seperti itu. Nah itu kata benda yang saya bilang tadi itu adalah judul lagu, itu sebagai subjeknya. Oke. Kemudian setelahnya tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi. Nah berarti kalimatnya sudah lengkap. Tapi kalau kita cek di pilihan ABCD, itu ada turunan dari kata kerja write, artinya menulis. Nah, nggak mungkin di situ kita isi dengan predikat ya, teman-teman. Karena satu, sudah ada predikat di soal. Yang kedua, predikat itu tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Oke, di TOEFL ya. Jadi di TOEFL itu predikat nggak boleh muncul di paling depan kalimat. Otomatis yang alfa sudah salah ya, teman-teman. Yang bravo ada subjek, ada predikat, tapi tidak ada conjunction. Kita nggak bisa punya dua subjek, dua predikat di kalimat tanpa conjunction. Nggak boleh. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie sama ya, ada subjek he, ada predikat verb 2 yaitu wrote. Kita nggak butuh subjek predikat lagi kalau nggak ada conjunction-nya. Oke. Jawabannya adalah yang delta itu verb 3 ya, teman-teman. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat karena sudah ada predikat di soal. Oke. Ya sudah berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Alright, good job teman-teman. Dicoba lagi ke nomor 2 ya. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat ada juga delta. Oh sorry, alfa semua. Delta jawaban yang tadi ya. Alfa, alfa baik. Semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat di soal. Di situ ada is ya. Subjeknya adalah Indian summer. Kemudian tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi, tidak ada subjek juga, tidak ada conjunction juga. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita intip pilihan A, B, C, D di situ ada turunan dari kata kerja occur, artinya terjadi. Nah, kata kerja terjadi atau occur itu dia adalah salah satu contoh kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif, teman-teman. Oke, jadi kalau menemukan occur ada ed akhirnya dan dia berdiri sendiri, contohnya yang alfa ini, itu adalah verb 2 bukan verb 3. Ya, berarti predikat karena verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi di titik-titik, kita nanti butuh subjeknya juga dan conjunction lagi. Dan conjunction juga, ya. Berarti alfa nggak bisa karena nggak ada conjunction, nggak ada subjek lagi, maka nggak boleh dimasukkan predikat. Seperti itu. Kalau yang bravo, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu bukan predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat di situ ya. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, occurs itu verb SES ya. Verb SES hanya bisa jadi predikat, kita nggak butuh predikat. Kalau yang delta ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Delta tidak bisa ya teman-teman. Fix jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan,
Musim panas India merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Dicoba lagi. Nomor 3. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Baik, antara Charlie atau Delta kita cek ya. Seperti biasa cari predikat di soal. Di situ ada verb 1 yaitu lay, predikat. Subjeknya adalah some snakes, artinya beberapa jenis ular ya. Kemudian ada conjunction but, itu fanboys yang fungsinya memang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena sebelumnya ada komanya, setelahnya ada subjek atau kata ganti yaitu others. Oke. Nah, ada subjek harus ada predikat. Nah, setelahnya nggak ada predikat. Berarti di titik-titik itu tempatnya predikat. Kita butuh predikat ya, teman-teman. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alpha itu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Berarti alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat juga. Tadi kita butuhnya predikat. Yang Charlie give itu verb 1, kemungkinan bisa jadi predikat. Yang delta itu adalah to be verb 3, auxiliary verb juga bisa jadi predikat. Nah, bedanya yang Charlie itu aktif, yang delta itu pasif, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang artinya memberikan atau diberikan, kita cek aja setelah titik-titik ada objek atau tidak. Nah, setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu birth, artinya kelahiran, teman-teman. Oke. Nah, berarti kita butuhnya yang aktif ya, karena butuh objek di situ, ada objeknya di situ. Oke, jadi artinya memberikan. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. Yang delta nggak bisa karena pasif tidak boleh punya objek. Nah, nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Kalau diartikan, beberapa jenis ular itu mengeluarkan telur, namun beberapa yang lain memberikan kelahiran kepada bayi ular yang sehat atau hidup seperti itu. Nah, kalau lebih enak lagi diartikan ya, yang bukan kata per kata ya, beberapa jenis ular itu bertelur, namun beberapa yang lain itu melahirkan anak ular hidup seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan semua menjawab Charlie ya berarti. Ada juga jawaban Alpha, baik. Antara Alpha atau Charlie. Ada juga Bravo, baik. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, predikat dulu yang dicari ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu is overheated. Oke. Subjeknya adalah it, kemudian ada conjunction sebelumnya yaitu when, right? Berarti sebelumnya tadi harus ada predikatnya, teman-teman. Nah, sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu an elephant. Jadi kita nggak butuh subjek lagi, ya. Kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang predikat saja. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa ya, teman-teman. Yang bravo itu ada predikat flap, itu verb 1. Nah, tapi ada subjek lagi yaitu its ears. Subjeknya double, teman-teman. Nggak bisa ya, kita nggak butuh subjek lagi. Kalau yang Charlie ada verb SES yaitu flaps. Oke, kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu.
Kalau yang delta flapped, nah ini kemungkinan verb 2, kemungkinan verb 3. Cara menentukannya kita harus tahu dulu arti kata flap, verb satunya, yaitu mengepak-ngepakkan. Nah, mengepak-ngepakkan itu adalah kata kerja yang butuh objek ya. Nggak mungkin kita hanya bilang, coba lihat gajah itu sedang mengepak-ngepakkan. Pasti teman-teman tanya, mengepak-ngepakkan apa? Berarti mengepak-ngepakkan butuh objek. Nah, untuk mengetahui flap di sini artinya mengepak-ngepakkan atau dikepak-kepakkan, kita cek ada objeknya enggak. Nah, ternyata setelah flap nggak ada objeknya, langsung diikuti preposisi. Berarti ini artinya dikepak-kepakkan ya, teman-teman. Ini verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti fix jawabannya yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan, seekor gajah itu mengepakkan telinga-telinganya dengan dahsyat atau dengan hebat gitu ya, ketika dia kepanasan. Jadi kupingnya jadi kipas, teman-teman. Oke, jawabannya Charlie. Nice, kita lanjut ke number 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Jangan takut salah. Jangan takut beda. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Baik, Charlie atau Delta, kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada is. Subjeknya adalah Emily Dickinson. Ada conjunction sebelumnya yaitu although. Sorry, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada saya mute dulu teman-teman. Kita lanjut. Nah, kita butuh subjek predikat lagi karena ada conjunction. Setelah koma itu ada subjek yaitu only 7 of her poems. Oke. Kemudian predikatnya belum ada, tiba-tiba nabrak conjunction lagi yaitu when, subjeknya she, predikatnya adalah was. Oke. Nah, berarti kita butuh predikat dari subjek only 7 of her poems. Yang alpha, publishing verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa karena tadi kita butuhnya predikat ya. Yang bravo ada have published. Nah, ini bisa jadi predikat ya, teman-teman. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Kita cek apakah kita butuhnya aktif atau yang pasif. Oke, karena publish itu artinya menerbitkan, teman-teman. Atau mempublikasikan. Nah, mempublikasikan atau menerbitkan itu dia butuh objek ya. Kita cek setelah titik-titik apakah ada objek, ternyata nggak ada. Berarti kita nggak butuh yang menerbitkan, tapi butuhnya yang diterbitkan. Berarti bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada to be verb 3, nah ini pasif ya, dan dia predikat, jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta publish di sini kemungkinan dia verb 2, predikat, kemungkinan dia verb 3, bukan predikat. Cara menentukannya itu tadi, publish butuh objek ya teman-teman, artinya menerbitkan. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Nah berarti publish di sini bukan artinya menerbitkan, tapi artinya diterbitkan, yang mana dia verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti jawabannya yang Charlie ya. Nah nanti kalau dibaca, although Emily Dickinson is a well-known American poet, only 7 of her poems were published when she was alive. Kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal saat ini, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut ke number 6. Dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, alfa. Oke, alfa. Baik, semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb 2, yaitu became. Oke. Subjeknya adalah Pearl as bug, teman-teman. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ya. Sudah tidak ada penanda kalimat baru lagi. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada turunan kata kerja receive, artinya adalah menerima, teman-teman. Nah, berarti kalau di situ kita mau masukkan kata kerja lagi, cari kata kerja yang bukan predikat, karena nggak ada conjunction sama sekali di soal ataupun di pilihan A, B, C, D. Kita nggak boleh masukkan predikat lagi di situ ya. Nah, berarti cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Yang alpha, receive di sini bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 nggak bisa jadi jawaban. Kalau dia verb 3, kemungkinan bisa. Karena kita tidak butuh predikat ya. Dan verb 3 tidak bisa jadi predikat. Oke, kita tahan dulu aja yang alpha. Kalau yang bravo 2 verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat ya. Berarti yang bravo kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tidak ada conjunction, Charlie nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang delta ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi, tidak bisa teman-teman. Oke, berarti Charlie sama delta udah nggak bisa. Nah sekarang kalau yang bravo itu bukan predikat dan dia aktif teman-teman. Oke, dan receive itu artinya menerima, itu butuh objek ya, karena nggak mungkin saya cuma bilang kita akan menerima, terus titik. Harus ada lanjutannya, kita akan menerima murid baru misalnya. Jadi harus ada kata benda setelahnya. Kita cek aja setelah titik-titik ada kata bendanya atau tidak sebagai objeknya. Ternyata setelah titik-titik ada kata benda the Nobel Prize. Penghargaan Nobel. Jadi kemungkinan yang bravo bisa. Kalau yang alpha, kalau dia verb 3 ya teman-teman. Kalau verb 2 kan udah nggak mungkin. Kita nggak bisa masukkan verb 2 di situ. Nanti predikatnya double. Oke, jadi itu kalau kita anggap verb 3 tidak bisa. Kenapa? Verb 3 itu pasif. Dan pasif itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Oke, berarti alfa nggak bisa jadi jawaban ya. Alfa nggak bisa jadi jawaban, nanti predikatnya double kalau dia verb 2. Karena dia punya objek di situ. Kalau dia verb 3 nggak boleh punya objek. Seperti itu, berarti jawabannya bravo. Nah nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama kali untuk menerima penghargaan Nobel atas sastra atau atas literatur. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 7 ya. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang silakan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban delta, delta, delta. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Kita cek bersama ya. Cari predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Karena kalimat butuh predikat ya sudah berarti di titik-titik itu harus diisi predikat. Sebelum titik-titik itu ada kata benda Danny Chavez, itu nama orang. Ya sudah berarti orang itu benda ya teman-teman. Itu subjeknya. Kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha ada conjunction nggak bisa. Kalau ada satu subjek, satu predikat nanti ya, kita nggak butuh conjunction. Yang bravo elected itu kemungkinan dia verb 2, kemungkinan juga verb 3. Kalau verb 2 itu bisa jadi predikat, kalau verb 3 tidak bisa. Oke. Nah, nanti kita cara menentukannya nanti ya, kita belakangan dulu, yang lain dulu. Ada who conjunction nggak bisa. Yang delta itu predikat, jadi kemungkinan delta bisa. Kita tahan dulu. Nah, kita cek dulu yang bravo, teman-teman, yang tadi ya.
Elected di sini apakah dia verb 2 atau verb 3? Caranya kita harus tahu dulu arti kata elect, yaitu artinya adalah memilih, teman-teman. Memilih itu butuh objek ya, nggak mungkin kita hanya bilang kita harus memilih. Nah, memilih apa? Jadi memilih itu butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objek, berarti ini bukan memilih tapi artinya dipilih. Ini verb 3, teman-teman. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Berarti bravo nggak bisa ya. Berarti jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, Dennis Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to the Senate in 1938. Nah, kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih menuju kursi DPR di tahun 1938 dan menuju Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 8. Dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat teman-teman ada jawaban Charlie dan semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek teman-teman. Cari predikat di situ kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di titik-titik itu butuh predikat. Subjeknya adalah experiments ya. Nah, berarti kita cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha auxiliary verb kemungkinan bisa ya. Kita tahan dulu karena dia bisa jadi predikat. Yang bravo auxiliary verb juga kemungkinan bisa jadi predikat. Charlie juga sama, itu adalah auxiliary verb, kemungkinan bisa ya teman-teman. Nah, yang delta tiba-tiba ada being. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, ini tidak bisa jadi predikat. Berarti dari 4 pilihan yang tidak mungkin jadi jawaban cuma satu, yaitu delta. Ya, karena alpha, bravo, Charlie bisa jadi predikat dan tadi kita butuhnya predikat. Nah, sekarang kita cek apa sih bedanya. Yang alpha itu adalah aktif ya karena to be verb ing, bukan to be verb 3, teman-teman. Itu to be verb ing, akhirannya ing di situ ya. Nah, to be verb ing itu aktif dan dia present. Kalau yang bravo to be verb ing juga, tapi dia lampau ya karena pakai were, teman-teman. Oke. Kemudian yang Charlie itu dia to be verb 3, dia pasif. Ada headnya berarti lampau, pasif lampau seperti itu. Nah, bedanya berarti yang alpha aktif, bravo aktif, Charlie pasif. Nah, kita cek dulu apakah kita butuh yang aktif atau pasif. Caranya gimana? Cari kata dasar dari kata kendak. Artinya apa? Kendak itu artinya sama kayak do tadi, yaitu melakukan. Yang mana melakukan itu butuh objek. Ya, nggak mungkin kita hanya bilang kita harus melakukan. Nah, melakukan apa seperti itu? Nah, berarti untuk mengetahui apakah di sini melakukan atau dilakukan, kita cek aja setelahnya ada titik-titiknya atau ada objeknya atau tidak setelah titik-titik. Ternyata setelah titik-titik itu menabrak preposisi in, yang mana berarti setelahnya itu menjadi keterangan ya teman-teman kata bendanya. Berarti tidak punya objek. Artinya di sini kita bukan isi dengan melakukan tapi dilakukan. Berarti cari yang pasif. Oke. Yang alpha tadi dia aktif karena bukan be verb 3 tapi be verb ing. Alpha nggak bisa. Yang bravo juga be verb ing bukan be verb 3 itu aktif. Yang Charlie lah yang to be verb 3 tadi ya teman-teman. Berarti jawabannya Charlie. Nah, nanti kalau diartikan eksperimen-eksperimen dalam fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9. Good job teman-teman. Keep it up. Sebentar saya hapus coretan dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, teman-teman 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, berarti Alpha atau Bravo atau Charlie. Kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja auxiliary verb berupa is called. Nah, itu adalah apa namanya? Predikat dan dia pasif ya, karena to be verb 3. Subjeknya adalah kata benda. Nah, di soal belum ada subjek. Hati-hati teman-teman. Memang raw materials itu adalah kata benda. Dan dia tempatnya sebelumnya predikat. Tapi itu bukan subjek. Kenapa? Karena predikatnya menggunakan is. Is itu dipakai untuk subjek yang jumlahnya tunggal atau satu. Sedangkan raw material di situ ada S-nya. Raw materials. Berarti itu jamak teman-teman. Nah, berarti ini bukan subjek, ini adalah objeknya sesuatu ya, karena kata benda itu kalau nggak sebagai subjek ya objek aja. Seperti itu. Karena dia bukan subjek, pasti dia objek. Objek dari sesuatu. Nah, kita belum punya subjek berarti ya, teman-teman. Nah, kalau kita intip pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada kata kerja dari kata transform. Oke. Nah, berarti di situ, jadi gini, ada kata kerja itu bisa kita rubah menjadi kata benda. Saya ulangi lagi. Kata kerja itu di dalam kalimat itu bisa kita rubah menjadi kata benda supaya fungsinya kalau nggak jadi subjek ya objek ya teman-teman. Nah, tapi ada syaratnya. Verb itu kalau mau dirubah jadi kata benda harus dirubah menjadi verb ing. Oke, namanya gerund tadi. Oke. Kalau yang alpha itu verb 1. Verb 1 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Predikat itu tidak boleh muncul di paling depan kalimat kalau di TOEFL ya. Alpha sudah nggak bisa, teman-teman. Selain predikatnya double, predikatnya muncul paling depan, nggak bisa. Kalau yang Bravo transforming, nah ini kemungkinan Bravo bisa ya, karena dia bukan predikat, karena dia verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan kita memang sudah ada predikat, jadi tidak butuh predikat lagi. Oke, yang Bravo itu tidak bisa jadi predikat, dan dia aktif ya, teman-teman, karena verb ing bukan verb 3. Nah, itu punya objek setelah titik-titik. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu, oke? Yang Bravo ada being, verb 3. Nah, ini to be verb 3, ini pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik tadi ada objeknya ya, kata benda raw materials, teman-teman. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction when itu sudah kelihatan nggak bisa. Kenapa? Karena predikatnya cuma satu yaitu is. Nggak boleh kita masukkan conjunction ketika predikatnya cuma satu. Seperti itu. Ya sudah berarti jawabannya yang Bravo tadi ya. Nah nanti kalau dibaca transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan merubah benda-benda mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufaktur. Seperti itu. Kita lanjut teman-teman ke nomor terakhir ya, nomor 10. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman, silakan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban delta. Oke, antara alfa atau delta ya, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada is, itu predikat. Kemudian subjeknya adalah kata that ya. That itu bukan conjunction teman-teman. Itu adalah kata ganti ya atau pronoun, artinya itu. Sama kayak that is my book, itu adalah buku saya. That is Rowan misalkan, itu adalah Pak Rowan, misalnya seperti itu. Jadi that itu artinya itu. Nah, kalimatnya sudah lengkap, ada subjek dan predikat. Kalau kita cek pilihan A, B, C, D, ada turunan kata kerja compare, artinya membandingkan.
Kita nggak bisa masukkan di situ compare yang predikat ya, karena tidak ada conjunction di soal, tidak ada conjunction di pilihan A, B, C, D. Jadi kita nggak butuh predikat lagi. Artinya yang Charlie sudah pasti salah. Oke, teman-teman, karena auxiliary verb itu predikat. Seperti itu. Dan predikat juga nggak boleh muncul di paling depan ya. Kalau yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu tidak bisa jadi predikat dan memang kita tidak butuh predikat ya. Jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Yang bravo itu to verb 1. Jadi dia juga bukan predikat ya, kita tahan dulu. Yang delta itu, nah itu bisa jadi verb 2, bisa jadi verb 3. Kalau dia verb 2 itu tidak bisa jadi jawaban. Kalau dia verb 3 itu bisa. Oke, cara menentukannya apakah dia verb 2 artinya membandingkan, apakah verb 3 artinya dibandingkan. Kita harus tahu dulu compare artinya membandingkan ya, teman-teman. Membandingkan itu butuh objek. Karena nggak mungkin saya hanya bilang saya ingin membandingkan. Terus saya diam, pasti teman-teman tanya membandingkan apa atau membandingkan siapa, seperti itu. Jadi membandingkan itu butuh objek. Kita cek aja setelah titik-titik di soal itu ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik itu langsung preposisi to, teman-teman. Berarti itu keterangan ya. To the reproductive rates itu adalah keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek. Berarti di sini artinya bukan membandingkan, berarti ini bukan verb 2 ya. Tapi dia adalah verb 3, yaitu dibandingkan. Jadi kemungkinan delta juga bisa. Nah yang alpha sama yang bravo itu sudah pasti salah teman-teman. Kenapa? Walaupun mereka tidak bisa jadi predikat, tapi compare itu butuh objek. Sedangkan alpha sama bravo itu aktif. Kalau ada kata kerja, butuh objek, dan dia aktif, ya harus dikasih objek. Nanti kalau diartikan nggak enak. Membandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia kecil yang lain, kan nggak enak. Ya, bandingkan dengan yang delta. Dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia kecil yang lain, nah lebih enak kan? Ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jadi alasannya di situ. Jadi kalau misalkan dia butuh objek, ya harus dikasih objek. Kalau tidak butuh objek, ya jangan dikasih objek. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, tapi setelahnya tidak ada objeknya nanti ya, berarti kita harus pasifkan. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia kecil yang lain, itu atau tingkat reproduksi pada kelelawar itu sangatlah rendah. Seperti itu. Nah itu tadi adalah caranya kita membedakan apakah dia verb 2, apakah dia verb 3 di dalam soal structure TOEFL ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu arti kata dasarnya, verb satunya, apakah dia butuh objek atau tidak. Kalau butuh objek, ada objeknya atau tidak. Kalau nggak ada berarti harus dipasifkan, kalau ada ya berarti harus aktif. Seperti itu. Silahkan Miss Atika, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, maaf Sir, Nggak boleh apa-apa, nggak Miss. sih, boleh nggak sih Sir kita membuat kesimpulan gitu kalau verb Hah? 3 verb 3 maksudnya setelah maksudnya verb 3 itu pasti setelahnya preposition gitu. Jadi kan kayak comparing atau compare. Nah, di situ yang setelahnya itu tuh pasti compare gitu karena setelah verb 3 itu harus preposisi. Bisa nggak sih Sir kalau kita buat kesimpulan kayak gitu? Oke, Terima kasih. that's right, that's good question. Jadi boleh nggak saya bikin kesimpulan kalau setelah verb 3 itu harus diikuti preposisi? Boleh teman-teman. Tapi itu belum selesai ya. Jadi kesimpulannya memang benar tadi. Jadi pasif teman-teman itu nggak boleh ada objeknya. Jadi setelahnya kalau mau diisi apapun boleh pokoknya selain objek. Oke teman-teman. Jadi misalkan setelahnya diisi preposisi nggak apa-apa. Nah tapi hati-hati ada kata kerja yang memang dia tidak bisa dipasifkan alias dia tidak punya bentuk verb 3-nya. Yaitu kata kerja yang tidak butuh objek teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang kalau diartikan tidak butuh objek, ya dia harus aktif. Dia tidak bisa dibentuk verb 3 sendiri, tidak bisa. Ataupun to be verb 3 tidak bisa. Seperti itu. Jadi apakah verb 3 selalu diikuti preposisi setelahnya? Tergantung arti dari verb 3 itu. Kalau dia butuh objek, jawabannya iya.
Jadi kalau ada verb yang butuh objek, setelahnya nggak ada objeknya, tapi preposisi, berarti itu verb 3. Nah, tapi kalau verb itu kita artikan, dia tidak butuh objek dan memang tidak ada objeknya, ya memang seperti itulah kata kerja yang tidak butuh objek. Nggak boleh dikasih objek malahan ya teman-teman. Nanti kalau diartikan malah nggak enak. Seperti itu. Jadi tergantung arti kata kerjanya, Miss. Seperti itu. Baik, Mister. Terima kasih. Oke, dapat ya. Oke, jadi mungkin sedikit dikasih tambahan aja. Jadi memang setelah pasif itu nggak boleh dikasih objek. Misalkan kalau mau dikasih preposisi nggak apa-apa, tapi hati-hati. Kita harus pastikan kata kerjanya itu memang memang butuh objek dan tidak ada objeknya. Seperti itu. Tapi kalau memang kata kerjanya tidak perlu objek, setelahnya tidak ada objek, ya memang seperti itulah kata kerja yang tidak butuh objek ya. Dia selalu aktif seperti itu. Jadi nggak punya bentuk verb 3 yang berdiri sendiri, atau kalau di predikat ya to be verb 3, mereka nggak punya. Seperti itu. Contohnya yang ini tadi teman-teman, ada di soal nomor berapa ya yang occurring tadi. Nah di sini nomor 2 tadi. Oke, sebentar saya hilangkan dulu. Nah seperti ini. Jadi teman-teman, occur itu dia tidak butuh objek ya. Nah karena di soal sudah ada predikat, nah kita nggak butuh predikat lagi kan di titik-titik. Nah, berarti cari ABCD yang tidak bisa jadi predikat. Yang alfa itulah yang saya maksud tadi. Occurred itu tidak butuh objek. Kalau teman-teman menemukan kata kerja yang tidak butuh objek, dan setelahnya diikuti preposisi, itu memang seperti itu. Dan dia aktif, bukan pasif. Karena kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa dipasifkan. Jadi dia verb 2 pasti ya, bukan verb 3. Occur itu tidak punya bentuk verb 3-nya yang berdiri sendiri, ataupun to be verb 3 dia nggak punya. Auxiliary verb punyanya occur itu cuma have verb 3, teman-teman. Jadi have occurred ada. Sebentar saya tulis ya. Have occurred itu ada, tapi kalau is occurred nggak ada, atau to be occurred itu nggak ada. Kemudian occurred yang berdiri sendiri itu verb 3 itu bukan. Itu verb 2, teman-teman. Jadi kalau ada occurred seperti ini, teman-teman menemukannya, entah itu di jawaban, entah itu di soal, fix ini adalah verb 2, bukan verb 3. Ketika dia berdiri sendiri ya, teman-teman. Karena occurred tidak punya bentuk pasifnya, karena dia tidak butuh objek. Seperti itu. Maaf, Sir. Berarti kita harus tahu artinya ya, Sir ya? Untuk That's right. tahu dia itu butuh objek atau enggak. Betul. Makanya di awal tadi saya bukanya pakai apa teman-teman? Nah, verb secara makna, jadi kata kerja secara makna, jadi teman-teman harus tahu maknanya dulu. Atau harus tahu artinya dulu. Supaya teman-teman bisa menentukan apakah dia aktif ataukah dia pasif. Apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Tapi misal nih teman-teman ya, seumpama sewaktu-waktu, kalau misalkan di soal teman-teman menemukan nih, walaupun ini jangan dipakai, jangan ditiru. Menemukan di soal, teman-teman ada verb yang akhirnya ed dan teman-teman nggak tahu artinya. Setelahnya diikuti preposisi, anggap aja itu verb 3. Seperti itu ya. Kalau saya seperti itu. Jadi besar kemungkinan itu adalah verb 3. Kecil kemungkinan itu adalah verb 2. Seperti itu. Jadi memang benar tadi setelah verb 3 harus diikuti preposisi, tapi hati-hati apakah verbnya itu memang butuh objek atau tidak. Sebenarnya ada pengecualian tapi jarang sekali dipakai seperti itu. Nah, tapi cara itu tidak disarankan ya, teman-teman. Caranya yang disarankan yang kita pelajari hari ini tadi, pastikan teman-teman tahu artinya. Kalau nggak tahu hajar latihan. Enaknya TOEFL itu dia bahasanya akademik atau bahasa baku, teman-teman. Bahasa baku itu ya itu aja. Pasti teman-teman nanti ketika tes saya yakin pasti menemukan kata occur misalnya, ya. Entah itu di reading, entah itu di structure ataupun di listening. Seperti itu. Jadi makanya kalau saya selalu ingatkan teman-teman, kalau dapat vocab baru, tulis saja. Saya juga sama, kalau dapat vocab baru saya tulis teman-teman. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, maaf, Sir. Tadi nomor 9 tuh masih bingung, Sir. Kenapa jawabannya yang transforming? Oke, kalau jawabannya Miss tadi yang mana? Being transformed. Oh, yang Charlie ya berarti ya? Iya, Charlie. Oke, good. Nah yang Charlie itu adalah to be dan verb 3, Miss. To be verb 3 itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya, nice. Ya. To be verb 3 itu pasif, good job. Nah pasif itu boleh punya objek nggak?
Pasif. Mhm. Boleh. Atau misalkan nih saya punya kata kerja pasif ya, misalkan kata di apa ya? Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu enak teman-teman. Kalau ditranslate itu enak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu nggak bisa. Jadi pasif itu tidak boleh punya objek. Ya, jadi dalam bahasa Inggris diingat-ingat pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi memang kita bisa bilang gini, saya diberi uang atau saya diberi kakak uang. Gimana ya? Atau saya misalnya nih, mobil saya dipinjam ibu. Itu bisa dalam bahasa Indonesia ya. Mobil saya dipinjam ibu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini nggak bisa teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris harus seperti ini. Mobil saya dipinjam oleh ibu. Jadi pelakunya harus dikasih kata oleh, harus dikasih preposisi. Ya, diingat-ingat pasif tidak boleh punya objek. Seperti itu. Jadi sekarang yang Charlie itu salahnya kenapa? Kalau kita lihat yang Charlie kan itu be verb 3 kan pasif ya teman-teman. Sedangkan di setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu raw materials. Yang mana ini adalah kata benda. Nggak mungkin dia sebagai subjek ya. Karena predikatnya is. Kalau subjeknya jamak harusnya are, bukan is. Oke. Nah berarti ini bukan subjek. Ini adalah objek. Nah berarti yang Charlie nggak bisa. Karena di setelahnya ada objeknya. Pasif itu tidak boleh punya objek. Seperti itu, Miss. Baik, Sir. Terima Oke. kasih. Oke, tapi dapat ya. Ya, dapat, Sir. Oke, nice. Silakan teman-teman, ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, sekali lagi saya terus ingatkan ke teman-teman, kalau ada waktu hajar latihannya ya, teman-teman. Nanti kalau ada bingung apapun bisa japri saya. Semakin teman-teman sering ketemu dengan soal seperti ini, memang awal-awal bingung nggak apa-apa. Tapi ketika sudah terbiasa nanti, ya sudah itu jadi insting teman-teman. Ketika tes menemukan soal seperti ini, tidak perlu mikir lama-lama, udah terbiasa, udah ketemu bisa seperti itu. Itu yang saya rasakan ya, setidaknya seperti itu dan yang saya share ke teman-teman. Baik, thank you so much for having me today, everyone. And I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Okay, guys, have a great night. See you next time. Thank you